SK-nya ini adalah di sekolah yang membutuhkan, ternyata SPMT ini di sekolah yang di perkotaan. Seleksi P3K guru, inilah kita akan membandingkan hasil seleksi dari tahun ke tahun. Yang mana untuk seleksi P3K guru itu diadakan setelah terbitnya Undang-Undang ASN tahun 2014, dilanjutkan dengan peraturan turunannya. Nah, kira-kira untuk seleksi P3K Guru 2021 itu apakah lebih baik daripada seleksi P3K Guru tahun 2022, dan juga nanti apakah akan lebih baik dari seleksi P3K Guru di tahun 2023? Tentunya di sini nanti kita akan mengetahui yaitu antara tujuan awal pengadaan P3K Guru dengan efektivitas hasil yang ditargetkan. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, setelah sebelumnya di sini kita itu mengikuti seleksi P3K Guru. Kalau misalkan saya ingat itu pengadaan seleksi P3K itu yang pertama di tahun 2019 ya. Yang mana ketika itu untuk pengadaan P3K Guru itu diberikan untuk teman-teman guru honorer kategori 2 yang memiliki usia itu di atas 35 tahun. Dikarenakan untuk usia yang di bawah 35 tahun ketika itu masih bisa melakukan pendaftaran CPNS, teman-teman. Jadi ketika itu yang sudah usia di tahun 2000 sudah di usia di atas 35, itu adalah opsi yang bisa dipilih, itu adalah mendaftar untuk menjadi ASN P3K. Nah, setelah itu dilakukan seleksi P3K Guru di tahun 2021. Tentunya kita masih ingat betul terkait tentang mekanisme seleksi, kemudian persyaratan pendaftaran, dan juga untuk penentuan kelulusan dan juga penempatannya. Kemudian setelah sukses di tahun 2021, ini adalah dilaksanakan seleksi P3K Guru di tahun 2022. Termasuk juga ini merupakan sebuah harapan besar bagi teman-teman yang belum lulus di seleksi P3K Guru di tahun 2021. Dikarenakan seleksi P3K Guru 2021 itu menyisakan banyak sekali teman-teman yang sebenarnya ini sudah lulus passing grade namun tidak kebagian formasi ya. Dan selanjutnya untuk dari teman-teman yang nggak lulus passing grade di tahun 2021 itu di tahun 2022 itu langsung ditempatkan. Nah, kemudian setelah seleksi P3K Guru di tahun 2022 ini sudah kelar, dan tentunya untuk saat ini tinggal sebagian kecil saja yang mungkin SK-nya belum turun, dan mungkin sudah 100% ya semua SK-nya sudah turun saat ini. Kemudian saat ini sedang akan dilaksanakan untuk pendaftaran P3K Guru di tahun 2023. Nah, tentunya di sini antara seleksi P3K Guru 2021, 2022 dan juga 2023 itu antara persyaratan pendaftaran, kemudian penentuan kriteria pelamar dan juga mekanisme seleksi dan juga aturan penempatan itu berbeda antara tahun pertama, tahun kedua dan juga tahun ketiga ini. Nah, selanjutnya kira-kira apakah seleksi P3K Guru 2021, 2022 dan juga 2023 ini adalah sesuai antara tujuan awal pengadaan seleksi dengan efektivitas hasil yang didapatkan. Di sini kalau misalkan kita melihat yaitu antara tujuan seleksi P3K Guru ya. Nah, untuk tujuan seleksi P3K Guru di sini kalau misalkan kita cek secara garis besar ya, antara tahun ke tahun itu tujuannya itu sama ya, merupakan sebuah permasalahan yang klasik. Dan tentunya ini nanti untuk selesainya ini mungkin ini memerlukan waktu yang lama, dan mungkin bahkan pergantian generasi pun ini tetap akan ada aja untuk tujuan yang nggak tercapai ini. Nah, sebenarnya untuk tujuan seleksi P3K Guru berdasarkan dari rangkuman saya ini kira-kira apa sih? Nah, untuk tujuan seleksi P3K Guru itu kan untuk yang pertama itu kan untuk memenuhi kebutuhan guru ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan guru, yang dimaksud dengan pemenuhan kebutuhan guru itu adalah pada sekolah negeri atau state school ya, dibandingkan dengan sekolah swasta. Kalau misalkan sekolah swasta itu kan untuk gurunya rata-rata sudah penuh ya teman-teman. Dikarenakan untuk sekolah swasta itu sangat benar-benar menjaga quality controlnya itu sangat dijaga, sehingga untuk guru kalau misalkan ada yang keluar itu pasti segera akan dicarikan penggantinya. Nah, kalau misalkan di sini di sekolah negeri itu biasanya untuk menjadi guru di sana kalau nggak honorer ya nanti harus menunggu sistem seleksi yang dibuka, sehingga kalau misalkan lolos nanti kita bisa masuk di sana.
Dan untuk tujuan pertama dari seleksi P3K guru itu adalah untuk memenuhi kebutuhan guru. Memenuhi kebutuhan guru yang dimaksud itu ya seperti apa? Nah, mungkin seperti ini, yaitu memenuhi kebutuhan guru di sekolah-sekolah negeri. Tentunya ada banyak sekali mapel-mapel yang kosong, nggak ada gurunya, atau mungkin didouble dengan guru yang mapel berbeda, atau mungkin juga kalau misalkan di sekolah dasar misalkan itu banyak sekali kelas yang kosong ya teman. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan banyak sekali guru yang pensiun. Setiap tahunnya, bahkan setiap bulan itu di Indonesia itu ada berapa ratus, berapa ribu saja yang pensiun ya. Nah, kemudian di sini seleksi P3K guru itu tentunya digunakan, dimanfaatkan untuk mengganti guru-guru yang pensiun ini untuk memenuhi kebutuhan guru, supaya untuk sekolah negeri kebutuhan gurunya tetap terjaga. Nah, di sini untuk mengatasi kekurangan guru, ini adalah ada kaitannya dengan yang pertama, yaitu salah satu penyebab kekurangan guru itu adalah guru yang pensiun dan juga guru yang mutasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga untuk tujuannya ini adalah juga untuk melakukan pemerataan mutu pendidikan ya. Nah, tentunya selama ini stigma di masyarakat itu adalah memandang bahwa untuk mutu pendidikan di sekolah negeri antara yang berada di daerah perkotaan dengan di daerah pedesaan itu berbeda. Mengapa demikian? Nah, rata-rata untuk di sekolah negeri yang berada di wilayah perkotaan itu mudah dijangkau dan di sana gurunya itu sangat lengkap, teman-teman. Kalau misalkan di sekolah yang pedalaman ya, misalkan di daerah saya, ini gurunya sangat kurang. Nah, mengapa demikian? Dikarenakan untuk jarak tempuh mungkin jauh atau mungkin juga fasilitas yang kurang memadai, sehingga guru-guru ini lebih memilih untuk bertugas di tempat yang agak perkotaan gitu ya. Jadi untuk seleksi P3K guru itu sepertinya memang untuk memenuhi kebutuhan guru, mulai dari guru yang pensiun menggantikannya, kemudian juga mengatasi kekurangan guru dan juga pemerataan mutu pendidikan antara pendidikan di sekolah negeri yang ada di wilayah perkotaan dan juga di daerah pedalaman. Selain untuk memenuhi kebutuhan guru yang ada di sekolah negeri, yang kedua ini sepertinya adalah untuk mengangkat guru-guru honorer ya. Nah, kalau yang kedua ini kita sangat setuju sekali nih. Saya sebagai guru honorer sangat senang sekali dengan adanya seleksi P3K guru, dikarenakan tujuannya itu adalah untuk mengangkat guru honorer. Nah, sehingga di sini dari seleksi yang diselenggarakan ini adalah diutamakan untuk kita ini yang mengabdi lama ya, teman. Jadi untuk guru honorer yang mengabdi lama itu diutamakan. Contohnya adalah di sini ada status prioritas gitu kan. Kalau misalkan di seleksi P3K guru di tahun 2022 kemarin itu ada P1, P2, P3 dan juga P4, itu adalah didasarkan juga dari lama mengabdi. Nah, kemudian di seleksi P3K guru 2021 di sana ada afirmasi, yaitu afirmasi masa kerja, afirmasi penentuan prioritas itu kan. Nah, selanjutnya di sini mengangkat guru honorer yang sudah mengabdi lama. Kemudian juga guru honorer di sekolah induk ini diprioritaskan. Nyatanya di tahun 2022 ini tidak lagi ada yang namanya pergeseran. Jadi formasi itu melekat pada guru induknya. Namun di sana itu ada istilahnya itu yaitu penyesuaian formasi ya. Jadi formasi, meskipun saya tuh di sekolah saya ada formasi, kalau misalkan saya itu nggak lulus maka saya nggak akan digeser. Jadi formasi saya nggak akan direbut oleh orang, nggak ditempati oleh orang lain dari luar, sehingga saya geser enggak. Namun formasinya itu yang diambil ditempatkan di sekolah yang kosong atau ditempatkan di guru yang menjadi pemenang gitu ya. Jadi di sini untuk mengangkat guru honorer ini memang benar-benar sangat apa ya istilahnya itu sangat diprioritaskan untuk yang guru mengabdi lama dan juga untuk guru sekolah induk supaya enggak tergeser ya, enggak kehilangan pekerjaan. Kemudian yang ketiga tentunya yang namanya seleksi ya. Seleksi P3K guru itu mengapa sih harus diseleksi? Seleksi itu kan dari kata pilihan ya, yaitu pemilihan. Artinya memilih yang terbaik dari yang baik. Makanya di sana di seleksi itu ada yang namanya passing grade. Kemudian juga ada yang namanya soal-soal ujian. Kemudian penentu kelulusannya itu jika mendapatkan nilai sekian lolos passing grade, dapat rankingan, artinya kita nanti bisa lulus. Itu adalah tujuannya sangat bagus sekali, yaitu untuk meningkatkan kompetensi guru ya, supaya nanti untuk mengajar peserta didik kita itu adalah diharapkan dari guru-guru yang memang lulus seleksi kompetensi dan layak untuk menjadi guru. Nah, selanjutnya di sini kita cek dari tujuan yang ada ini, apakah dari hasil seleksi P3K guru ini sudah terpenuhi ataukah belum. Nah, sekaligus di sini nanti sebagai pengingat bagi kita yang sudah diangkat menjadi P3K, marilah kita berupaya untuk
menjadi pribadi yang sesuai dengan harapan Kemdikbud ya, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, dari tujuan yang ada pada seleksi P3K Guru, dari hasil seleksi P3K Guru ini apakah kira-kira sudah sesuai dengan tujuan yang sudah diterapkan? Nah, di sini kita cek dari tahun 2021 dulu ya. Pada seleksi P3K Guru 2021 di sini kalau misalkan kita ingat kembali untuk sistem seleksinya itu kira-kira seperti apa? Nah, sistem seleksi di P3K Guru 2021 itu adalah menggunakan mekanisme seleksi kompetensi. Artinya di sana itu ada seleksi kompetensi yang terdiri dari seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural. Kemudian di sana ada yang namanya passing grade. Artinya ketika tahun 2021 kita ikut seleksi semuanya yang sudah bisa mendaftar itu harus lulus passing grade. Meskipun di tengah jalan itu untuk passing grade dikarenakan kelulusannya ini sangat sedikit ya persentasenya, akhirnya diturunkanlah passing grade itu. Passing grade dibagi menjadi tiga ya, yaitu passing grade kategori 1, passing grade kategori 2, dan juga passing grade kategori 3. Passing grade kategori 1 itu sesuai dengan passing grade awal. Passing grade kategori 2 untuk usia 50+, passing grade kategori 3 itu adalah ada penurunan ya dari seleksi kompetensinya. Nah, tentunya dari seleksi P3K Guru 2021 itu banyak sekali juga teman-teman yang sudah lolos ketika di sana itu sudah lulus passing grade, entah itu passing grade kategori 1, 2 maupun juga 3. Kemudian kalau misalkan kita cek ya untuk penempatan di seleksi P3K Guru tahun 2021 kemarin itu kira-kira bagaimana? Nah, di sini untuk penempatan seleksi P3K Guru 2021 itu adalah sesuai dengan pilihan ya, dan di sana sudah sangat jelas diatur dalam Permen PAN-RB nomor 20 tahun 2021, yaitu untuk penempatan itu adalah sesuai dengan pilihan yang dipilih. Ketika saya mendaftar di sekolah A, maka penempatan saya yaitu di sekolah A. Bahkan ketika itu ada Bapak pejabat BKN yang ditanya kalau misalkan sudah dilulus ya, sudah lulus di seleksi P3K Guru apakah bisa mengajukan pindah, maka disampaikan dengan tegas bahwa Anda itu menjadi P3K, kalau misalkan ingin pindah berarti Anda akan mengubah kontrak Anda. Nah, kita sudah memilih sekolah A, tentunya kita bekerja ya nanti di sekolah A gitu kan. Dan selanjutnya untuk diseleksi P3K Guru tahun 2022 ini kira-kira bagaimana? Kalau misalkan kita cek di seleksi P3K Guru tahun 2022 ini apakah menggunakan tes atau seleksi. Nah, untuk seleksinya itu rata-rata penempatannya untuk yang P1 itu langsung ditempatkan. Tentunya inilah sesuai dengan hak dari teman-teman yang sudah lulus passing grade karena mereka sudah lulus passing grade di tahun 2021 sehingga tinggal menunggu penempatan. Kemudian untuk yang teman-teman P2 dan juga P3 yaitu THK 2 dan juga guru sekolah negeri, ini sebagai wujud apresiasi ini adalah hanya diobservasi. Dan observasi tersebut ini adalah guru honorer yang bersangkutan itu cukup duduk di rumah atau mengajar seperti biasa di sekolah. Dan yang mengobservasi itu adalah dari kepala sekolah, guru senior, pengawas, kemudian dilakukan pembubutan dan juga observasi dari Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM. Sehingga tak heran rasanya jika dari P2 dan juga P3 di tahun 2022 itu rata-rata sangat kemungkinan besar bisa lolos ya. Jadi hanya duduk diam di rumah, ini mereka diobservasi oleh orang lain, ini langsung lolos mendapatkan SK. Nah, kemudian untuk penempatan di seleksi P3K Guru 2022 ini apakah sama dengan 2021? Kalau misalkan penempatan di tahun 2021 ini adalah sesuai dengan pilihan, tentunya di sini kalau misalkan kita cek pada tujuan yang ini yaitu memenuhi kebutuhan guru, ini memang benar dikarenakan ketika itu formasi langsung di sekolah. Artinya kalau misalkan saya milih di sekolah A, dia itu butuh guru di daerah pedalaman misalkan, maka kebutuhan guru ini akan terpenuhi ya untuk menggantikan guru yang pensiun, kemudian kekurangan guru atau pemerataan mutu pendidikan yang ada di sekolah-sekolah pedalaman. Nah, ini kalau menurut saya ini adalah sangat sesuai ya antara hasil dan juga tujuan. Kemudian mengangkat guru honorer ini juga yaitu guru honorer sekolah negeri ini mengabdi lama, kemudian guru induk, kemudian kompetensi ada dikarenakan di sini menggunakan mekanisme seleksi. Kalau misalkan nggak lulus seleksi berarti di sini kita dianggap kompetensinya ini kurang ya teman. Kalau misalkan di tahun 2022 melakukan mekanisme penempatan ini, kemudian untuk yang penempatannya, nah penempatannya itu sebenarnya sesuai dengan pilihan yang di awal ya. Nah, misalkan saya itu memilih sekolah di sekolah A atau sekolah B yang entah itu di perkotaan atau mungkin juga di sekolah yang pedalaman, atau mungkin saya ditempatkan di sekolah pedalaman dengan harapan nanti bisa diangkat.
Nah, tentunya di sini kalau misalkan kita mengacu pada peraturan lama, ini adalah kalau misalkan saya di sekolah pedalaman nanti saya lolos juga di sana gitu kan. Nah, namun di sini ketika diberlakukan sistem seleksi yang mana untuk penempatan kebanyakan juga teman-teman yang ditempatkan di lokasi yang mungkin agak jauh. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat pada segi penempatan, ini adalah dipengaruhi dengan adanya surat edaran terbaru. Ya, mana di sini kalau misalkan kita cek surat edaran terbaru dari tanggal 2 Juli 2023 terkait tentang permohonan penyelesaian permasalahan proses pemberkasan seleksi P3K 2022, ini adalah sangat bagus sekali, yaitu melakukan percepatan untuk mempercepat yaitu penerbitan nomor induk P3K sehingga untuk SK P3K ini segera bisa diberikan ya. Nah, dengan demikian ini adalah untuk memenuhi kebutuhan guru, ini adalah bisa segera teratasi dengan dicepatkannya untuk pembagian SK, ngangkat guru honorer juga gitu. Untuk kompetensi ini adalah perspektif kita masing-masing ya. Nah, kemudian di sini berikutnya, nah di sini untuk relokasi ya. Nah, untuk penempatan di tahun 2022 ini kalau misalkan menurut kita ini adalah dengan adanya relokasi ini tentunya nanti akan berdampak juga terhadap tujuan yang awalnya itu disasarkan ya atau ditargetkan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan guru. Ini adalah untuk di sini ada relokasi ya. Jadi surat edaran ini dapat dikatakan sebagai surat edaran terkait tentang relokasi. Yang mana di sini yang poin ketiga yaitu menegaskan surat kami sebelumnya kepada instansi daerah terkait tentang relokasi unit penempatan. Kami sampaikan agar pengusulan NIP3K tetap sesuai dengan formasi penetapan Kemenpan RB, yaitu tidak ada perubahan penempatan. Perubahan lokasi unit penempatan selanjutnya dapat dilakukan setelah diangkat menjadi ASN. Nah, dengan demikian dari poin nomor 3 ini terjadilah yang namanya pergeseran, yaitu di sini SK-nya di mana, SPMT-nya di mana. SK-nya ini adalah di sekolah yang membutuhkan, ternyata SPMT ini di sekolah yang di perkotaan. Nah, tentunya ini adalah menjadi salah satu hal yang mungkin kurang memenuhi sasaran ya dari tujuan awal, yaitu memenuhi kebutuhan guru. Untuk mengangkat guru honorer ini oke ya. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan guru tentunya juga saat ini banyak sekali sekolah-sekolah yang di pedalaman itu ditinggalkan dikarenakan mereka itu lebih milih mengajukan relokasi ya dekat dengan rumahnya. Dan tentunya kalau misalkan kondisinya seperti ini kira-kira apakah akan berdampak pada seleksi P3K guru tahun 2023 ataukah tidak nih? Nah, kalau misalkan seperti ini, misalkan saya itu awalnya di sekolah yang dalam, kemudian saya lebih enak di sekolah yang dekat rumah aja, yang di perkotaan. Nah, tentunya di sini akan menimbulkan yaitu di tahun 2023 ini banyak sekali sekolah-sekolah yang nggak terpenuhi kebutuhannya. Sekolah yang di perkotaan yang gemuk ini semakin gemuk gurunya, jumlah gurunya. Kemudian yang sekolah di dalam ini tetap kekurangan guru. Nah, yang nyata-nyata SK-nya di sekolah A ternyata dia SPMT-nya di sekolah B. Akhirnya kan sekolah A masih tetap kekurangan guru. Nah, akhirnya nggak terpenuhi. Nah, kemudian, ini yang poin nomor 2 nih, yaitu mungkin guru honorer yang awalnya ini adalah berharap untuk bisa resume atau mendapatkan penempatan di tahun 2023 ini. Kalau misalkan di sana itu kebutuhannya sudah berlebih, maka nanti kan juga agak sedikit repot ya. Misalkan saya tuh sudah menabung, saya tuh dari tahun 2015 misalkan itu pengabdi di sekolah A, kemudian di tahun kemarin nggak lulus, tahun 2022 nggak lulus, di tahun 2023 ini saya berharap bisa dapat formasi, ternyata di sana ada penempatan. Saya pindah sekolah yang masih kosong, ternyata di sana meskipun sebenarnya sebelumnya nggak ada formasinya, nggak dibuka formasi, nggak dibuka formasi, tapi ternyata ketika SPMT turun itu adalah ditempati oleh guru P3K di tahun 2022. Apakah nanti saya bisa resume? Ya semoga saja. Kalau misalkan kita bisa resume, kalau misalkan nanti penempatan tentunya kita nggak bisa di sana ya, karena nanti akan menjadi kelebihan guru. Ini tentunya untuk teman-teman yang sekolah induk sekarang ditempati oleh SPMT baru, ini agak sedikit berpikir keras untuk depannya. Kemudian dari segi mutu ya, poin yang ketiga, kompetensi. Ini kira-kira bagaimana untuk seleksi P3K Guru 2022 dengan mekanisme penempatan dan bahkan tanpa tes sama sekali. Nah, tentunya hal tersebut adalah menjadi perspektif kita masing-masing
untuk menyikapi hal itu. Dan di sini kita berdoa saja semoga untuk seleksi P3K Guru di tahun 2023 dan seterusnya ini nanti bisa menjawab dari 3 harapan ini ya. Yang pertama, memenuhi kebutuhan guru sehingga nanti untuk sekolah-sekolah negeri ini nggak kalah lagi dengan sekolah swasta, dikarenakan di berbagai macam daerah mulai dari 3 tahun terakhir itu banyak sekali sekolah negeri yang siswa barunya itu cukup minim. Bahkan kemarin tuh ada yang nggak dapat murid sama sekali, dikarenakan mungkin dari segi ini tujuan ini belum tercapai gitu ya.